Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Arus News. Kembali saat ini kita kembali hadir di kantor Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Ketua Umum PPWI, Bapak Wilson Lalingke. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih ini Mas Ya. Mugi Baik. menyambangi saya. Alhamdulillah di edisi kedua ini masih dalam pembahasan kawan-kawan kita, para jurnalis, para pewarta, para wartawan yang beberapa hari yang lalu kita juga sempat bahas tentang bisanya Dewan Pers untuk dibubarkan. Tapi ternyata perkembangan kesininya ada eksiden, ada kejadian yang sangat memukul sekali bagi solidaritas wartawan Indonesia, Pak Wilson. Tertembaknya pimpinan redaksi salah satu media yang ada di Medan, Simalungun ya. Baik, di Simalungun. Itu yang pertama. Tertembaknya loh, sahabat Arus News, pimpinan redaksi. Yang kedua, pernyataan seorang kepala daerah di wilayah Bogor tentang wartawan bodrek. Melihat fenomena seperti ini, sampai detik ini kita belum melihat statement dari Dewan Pers sendiri, Pak Wilson. Kira-kira seperti apa nih, Pak Wilson? Statement Dewan Pers sendiri belum nongol ini. Menurut Bapak sebagai Ketum PPWI seperti apa, Pak? Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas tewasnya rekan kita yang bernama Mara Salim Harahap, atau setiap hari biasanya dipanggil Marsal. Dia ini adalah salah satu sahabat kita di grup wartawan se-Indonesia yang aktif untuk menyuarakan kebebasan pers dalam kaitannya dengan kebebasan kita untuk melakukan investigasi, melakukan pencarian informasi, menelusuri berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat, bahkan yang paling memiriskan itu adalah pengemplangan keuangan negara oleh berbagai pihak, termasuk dalam hal ini diduga Bupati Simalungun beberapa tahun yang lalu juga terlibat dalam kasus korupsi. Nah, ini kan yang diangkat oleh Bang Marsal almarhum. Kemudian mungkin yang terakhir ini semakin banyak hal-hal yang membuat orang-orang yang merasa dirugikan atau yang diberitakan merasa terganggu, dan akhirnya beliau harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Nah, dalam konteks itu sebenarnya saya melihat peristiwa ini merupakan penyerangan terhadap kemerdekaan pers itu sendiri, atau kalau kita mau menggunakan istilah kepolisian, ini sebenarnya teror. Jadi pelaku itu adalah teroris bagi kemerdekaan pers Indonesia. Nah, sama halnya kalau tadi disinggung soal Bupati Bogor. Sebenarnya itu mungkin bentuknya berbeda, tetapi keduanya sama, itu merupakan teror kepada media dan pekerja pers itu sendiri. Mereka dikata-katain sebagai bodrek, sebagai abal-abal, sebagai cap-cap negatif lah. Nah, yang punya senjata malah mendor wartawan. Nah, sama halnya itu sebenarnya penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa terganggu oleh pemberitaan. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya oleh bangsa ini atau oleh pemerintah, bagaimana memproteksi kemerdekaan pers dengan melindungi wartawan, itu pekerja-pekerja pers. Nah, di kalangan wartawan sendiri kita sudah punya lembaga seharusnya ya, tetapi lembaga itu ya saya melihatnya bukan lagi sebagai lembaga Dewan Pers, tetapi lembaga itu adalah ya saya istilahkan sebagai anjing penjaga bagi para penjahat. Ya, penjahat dalam hal ini
bisa pengusaha hitam, bisa mafia, bisa pejabat-pejabat, ya, dan mereka-mereka yang mengambil keuntungan secara ilegal terhadap resources yang ada di negara ini, baik itu lingkungan alam maupun dari keuangan negara yang ada. Jadi kita sangat prihatin. Kita justru berharap lembaga Dewan Pers yang dibentuk oleh masyarakat pers itu benar-benar merepresentasikan keinginan kita bahwa Dewan Pers itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah tertuang secara jelas di pasal 15 ayat 1 bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers, maka kita bentuk Dewan Pers Independen. Tapi apa yang terjadi? Nah, sekarang ada yang mati. Dari 3 kasus kriminalisasi pers yang muncul tahun 2018, tinggal 1 yang hidup sekarang. Yang 2 sudah meninggal. 1 meninggal di penjara pada saat dia dikriminalisasi atas laporan oleh pengusaha hitam, Haji Isam. Kemudian yang kedua, yang ini, Marsal, yang waktu itu dikriminalisasi akibat pemberitaannya tentang dugaan korupsinya Bupati Simalungun. Sekarang malah tertembak, tewas. Tinggal 1 yang hidup. Ya, yang kasus 2018, yaitu si Ismail Novendra. Ya, jangan sampai semuanya sudah meninggal, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa ini. Maka saya berharap bahwa pembubaran Dewan Pers itu harus benar-benar menjadi perjuangan para kawan-kawan pers, karena dia tidak berguna buat pers. Cenderung bungkam. Ya, bungkam, diam, dan ya mungkin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan pembelaan. Karena apa? Ya, saya menduga bahwa karena dia sudah sudah berutang budi begitu. Entah itu berutang budi kepada aparat, berutang budi kepada pengusaha, berutang budi kepada pejabat-pejabat daerah, sehingga ketika pejabat-pejabat itu melakukan korupsi atau tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangan, kekuasaan dan lain sebagainya, ya dia tidak berani membela wartawan yang mengkritisi itu, mengkritisi mereka, karena ya itu dia akan berbalik kepada dirinya sendiri, pada Dewan Pers itu sendiri. Sehingga saya pikir dia sama sekali tidak berguna sekarang. Ya. Kemudian ada kasus yang saya sebenarnya apresiasi kepada Dewan Pers yang sudah mengeluarkan katakanlah rekomendasi supaya wartawan yang benar-benar yang sudah terdaftar di DIA, sudah UKW, seperti kejadian di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu, siapa namanya itu, Ananda kalau nggak salah ya, yang menulis di Kumparan. Nah, akhirnya kan dia diproses dan dia diajukan ke pengadilan. Padahal rekomendasi Dewan Pers sudah bagus bahwa dia harus diproses sesuai dengan mekanisme Undang-Undang 40, ya, Undang-Undang Pers. Tetapi polisi tetap memproses, pengadilan tetap digelar, dan akhirnya dia diputus 3 bulan. Putusan itu jatuh pada hari 3 bulan dia sudah harus keluar. Jadi tidak ada pilihan lain. Akhirnya dia menerima saja. Dia tidak mau banding karena hari ini saya diputus 3 bulan, memang hari ini saya harus keluar setelah 3 bulan itu. Jadi kita melihat bahwa kriminalisasi terhadap pekerja pers itu sangat nyata, dan Dewan Pers itu tidak punya gigi sama sekali. Jangankan gigi yang keras ya, gigi seri aja nggak punya. Berarti Dewan Pers sudah masuk kategori metik. Ya, ompong gitu ya? Iya, saya pikir bukan lagi ompong, memang sudah tidak berdaya sama sekali. Karena kalaupun dia keluarkan rekomendasi yang membela wartawan, itu tidak punya makna apa-apa, tidak punya dampak apa-apa gitu. Oke. Jadi saya pikir lembaga ini memang useless gitu, tidak berguna untuk kalangan wartawan. Kalau untuk kalangan pengusaha hitam, pejabat-pejabat nakal, mafia dan sebagainya, memang iya. Bergegas langsung. Iya. Karena di situ ada sesuatu gitu. Ada money gitu, ada uang di situ, ada materi, ada fasilitas dan sebagainya di situ. Jadi
ini bukan berjalan 1 tahun 2 tahun ya. Ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan saya hitung sudah 11 atau 12 tahun terakhir. Sehingga saya pikir ini saatnya, dengan momentum kematian kawan kita, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu harus dijadikan momentum, tidak. Maksud saya bahwa kita sekarang cukup coba ini yang terakhir. Iya, coba melihat dan merasakan betul bahwa kita ini sedang terancam oleh sebuah gerakan terorisme yang meneror kemerdekaan pers. Jadi kita harus melakukan perlawanan. Jangan kita tunggu siapa yang akan datang menolong kita, entah pemerintah. Ya, saya lihat tidak ada. Ya, sampai saat ini sudah 5 hari, 6 hari kejadian. Apa yang pemerintah lakukan? Ya, saya justru meragukan ya. Apa yang dilakukan oleh kepolisian sekarang untuk mengusut kasus itu? Saya masih ragu sampai itu memang terbukti bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar-benar membela wartawan. Kalau nanti 2 minggu, 3 minggu mereka belum berhasil, itu nonsens. Di mana sebenarnya di apa namanya di Indonesia ini yang masih bisa orang ini apa namanya bersembunyi? Nggak ada. Kita nulis saja di Facebook itu saja dalam waktu 1-2 jam bisa langsung tangkap orangnya. Masa ini orang meninggal, orang mati, orang tewas. Nyawa urusannya. Itu memang pidana murni, penyerangan terhadap orang lain gitu. Baik. Tapi sudah berhari-hari tidak ada kejelasan gitu. Artinya saya berpikir Pak, mereka bekerja atau tidak ini? Atau justru mereka berada di balik semua kejadian ini gitu. Baik, sahabat Arusnews, Pak Wilson, kalau melihat pers juga merupakan bagian dari 4 pilar demokrasi bangsa, begitu ya? Iya. Artinya kalau negara bungkam, Dewan Pers bungkam, artinya demokrasi bangsa sendiri sudah mulai dirusak. Bukan begitu, Pak? Ya. Ya, sebenarnya kan menurut saya kita baru membangun kemerdekaan demokrasi yang sesungguhnya itu sejak reformasi kan gitu. Kalau yang lalu itu ya oke lah, itu sudah masa lalu. Demokrasi yang menurut kita demokrasi ya, apakah itu demokrasi terpimpin kah atau demokrasi Pancasila dan sebagainya. Tapi kita membangun sebuah demokrasi yang diterima secara universal, secara internasional gitu, bahwa semua orang harus diorangkan, semua manusia harus dimanusiakan. Nah, bagaimana cara memanusiakannya? Yang memberikan, menjamin hak-haknya sebagai seorang manusia gitu. Gimana? Ya, lihat di peraturan perundangan, ya di konstitusi. Disitulah adanya keterangan tentang bagaimana menjamin hak-hak setiap orang yang menjadi warga negara di sebuah negara. Itulah yang harus kita penuhi. Nah, ketika kemerdekaan pers ini menjadi salah satu pilar untuk mendukung demokrasi, dan itu sekarang mendapatkan serangan, sebenarnya itu akan pincang nanti demokrasi kita. Karena yang salah satu pilar demokrasi yaitu tadi kemerdekaan pers diserang seperti ini, akhirnya kan sudah ditembak kakinya, ya pincang, ya demokrasi kita bisa secara keseluruhan bisa hancur gitu. Baik. Pak Wilson, ada ajakan buat para kawan-kawan yang tergabung di organisasi wartawan yang lain di luaran sana selain PPWI seperti FPI, KWI, AJI dan lain sebagainya. Ada ajakan buat sama-sama menggalang solidaritas. Sejak awal PPWI itu mengajak teman-teman semua ya, teman-teman wartawan. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa pers Indonesia ini akan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan, yang sudah tertera di dalam undang-undangan itu. Ya, itu harus dari kita sendiri. Kita tidak mungkin berharap dari entah itu dari politisi atau dari penguasa, apalagi dari pengusaha-pengusaha, nggak mungkin. Kita lah yang harus berjuang. Oleh karena itu maka kita harus ya bersama-sama. Saya senang melihat pergerakan kawan-kawan yang sekarang sedang bergemuruh di daerah-daerah, terutama di Bogor dan di daerah Sumatera Utara ya, untuk membela 2 kasus ini, penembakan massal dengan penolakan pernyataan Bupati Bogor itu. Di situ saya lihat organisasi-organisasi pers, baik yang
di luar Dewan Pers maupun yang di dalam Dewan Pers itu sendiri seperti JTI, AJI, PWI pun juga sudah ada menyatu dengan kawan-kawan lain. Itu satu langkah, satu momen yang bagus untuk kita bersama-sama. Ayo kita sekarang susun barisan, susun langkah bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan pers. Yang pertama memang, kalau teman-teman di konstituen Dewan Pers itu mungkin agak alergi, saya katakan bahwa Dewan Pers itu yang harus kita bereskan. Apakah itu dalam bentuk pembubaran Dewan Pers ataupun mungkin ada solusi-solusi lain, ayo kita bicara. Tapi saya berharap bahwa kita yang harus melakukan perubahan ini, kita tidak mungkin menunggu Dewan Pers atau pemerintah. Karena kita tahu sendiri, semua mereka punya kepentingan dan kita akhirnya tertinggal sendiri gitu. Ya, gitu mungkin. Baik, baik, Sobat Arus News. Itulah pernyataan, ajakan untuk meningkatkan solidaritas kita sesama pekerja pers, sesama jurnalis, dan kita berharap kejadian ini adalah terakhir, untuk yang terakhir kalinya. Kepada Dewan Pers, pemerintah, Polri, dan instansi lainnya yang terkait, ingat, nyawa tidak boleh menjadi sebuah mainan di sebuah negeri yang berpancasila ini. Dan pers adalah 4 pilar demokrasi bangsa. Maju terus pers Indonesia, bersatu, maka demokrasi akan terbuka untuk pers yang sehat. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari DPN PPWI Jakarta. Salam Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih.